Dalam 2 dekade terakhir, Argentina telah melahirkan banyak gelandang kreatif dan penyerang berbakat. Tetapi ada satu posisi yang mengalami stagnasi, bek sayap. Statistik dari laporan AFA menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, hanya sedikit pemain bertahan yang berkembang sebagai spesialis bek sayap murni. Hal ini menjadi perhatian besar mengingat peran vital posisi ini dalam sepak bola modern. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sejak era Juan Pablo Sorin dan Gabriel Heinze, regenerasi bek sayap di Argentina terhambat. Banyak akademi lebih mengutamakan pembinaan gelandang serang dan penyerang, menyebabkan minimnya spesialis di sektor pertahanan sayap. Di tengah krisis ini, dua nama mulai mencuat sebagai harapan baru, Valentin Colo-Barco dan Santiago Soler. Keduanya hadir di saat Argentina sangat membutuhkan regenerasi di posisi bek sayap. Dengan filosofi permainan modern yang semakin menuntut fleksibilitas dan agresivitas dari pemain di sektor ini, peran bek sayap menjadi lebih krusial dibanding sebelumnya. Di bawah asuhan Lionel Scaloni, peran bek sayap dalam timnas Argentina lebih dari sekadar bertahan. Mereka menjadi elemen penting dalam transisi serangan, membantu build up permainan, serta memberikan opsi lebar saat menyerang. Dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022, Nahuel Molina dan Marcos Acuña membuktikan pentingnya bek sayap yang aktif dalam menyerang maupun bertahan. Molina mencetak gol penting melawan Belanda, sementara Acuña berperan dalam menjaga keseimbangan tim dengan stamina dan daya jelajahnya. Namun, Acuña telah berusia 33 tahun dan regenerasi menjadi keharusan. Disinilah Valentin Barco dan Santiago Soler muncul sebagai dua nama yang potensial menggantikan peran mereka. Namun, tantangan yang dihadapi keduanya tidaklah ringan. Mereka harus membuktikan diri tidak hanya sebagai pemain berbakat, tetapi juga sebagai bek sayap modern yang mampu beradaptasi dengan tuntutan taktis yang semakin kompleks. Boca Juniors dikenal sebagai akademi yang sering melahirkan talenta berbakat, dan Valentin Colo-Barco adalah salah satu yang paling menjanjikan. Ia bukan hanya bek kiri biasa, tetapi lebih menyerupai fullback modern yang aktif dalam membangun serangan, mirip dengan Alphonso Davies atau Theo Hernandez. Sementara itu, Santiago Soler yang juga berposisi bek kiri menawarkan pendekatan yang berbeda. Berbeda dari Barco yang agresif dalam menyerang, Soler lebih mengutamakan keseimbangan antara bertahan dan menyerang, membuatnya lebih mirip dengan gaya permainan Marcos Acuña. Barco memiliki kemampuan ofensif luar biasa, dengan dribble tajam, visi permainan yang baik, serta umpan silang yang akurat. Ia sering naik membantu serangan dan tidak takut menantang lawan dalam duel 1 lawan 1. Fleksibilitasnya juga menjadi keunggulan tersendiri karena ia dapat bermain sebagai wingback dalam formasi 3-5-2 atau sebagai bek kiri klasik dalam skema 4-3-3. Namun ada catatan besar dalam permainannya, aspek bertahan yang masih perlu diperbaiki. Ia sering terlalu agresif dalam menyerang dan kerap meninggalkan celah di belakang. Jika ingin menjadi pilihan utama di timnas, Barco harus meningkatkan kesadaran taktisnya dan memperkuat pertahanan 1 lawan 1. Sementara Soler dikenal karena stabilitasnya dalam bertahan, dengan disiplin posisi yang lebih baik dibandingkan banyak bek sayap modern lainnya. Ia tidak hanya mampu menjaga lini belakang dengan baik, tetapi juga memberikan keseimbangan bagi tim di saat Argentina membutuhkan pertahanan yang lebih kokoh. Soler bisa menjadi pesaing utama bagi Barco dan Acuña karena pendekatan permainannya yang lebih defensif, membuatnya menjadi pilihan ideal dalam laga-laga di mana Argentina membutuhkan kestabilan lebih dibandingkan eksplosivitas serangan. Selain itu, Soler sudah mulai beradaptasi dengan sepak bola Eropa, yang merupakan keuntungan besar mengingat banyak bek sayap Argentina menghadapi tantangan saat pertama kali bermain di luar negeri. Adaptasinya yang cepat menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh di lingkungan kompetitif yang lebih tinggi. Meski begitu, Soler perlu meningkatkan kontribusi dalam menyerang. Scaloni lebih menyukai bek sayap yang mampu naik ke depan, mengirimkan umpan silang berkualitas dan mendukung permainan progresif. Ini adalah aspek yang masih perlu ia asah agar bisa benar-benar bersaing untuk tempat utama di timnas. Regenerasi bek sayap di Argentina bukanlah tugas mudah. Barco dan Soler mewakili dua tipe bek kiri yang berbeda. Satu dengan keunggulan menyerang yang luar biasa tetapi masih lemah dalam bertahan, dan satu lagi dengan keseimbangan lebih baik tetapi kurang eksplosif. Mereka berdua bisa menjadi bagian penting dalam proyek Scaloni jika mampu menyempurnakan permainan mereka. Dalam beberapa tahun ke depan, Argentina perlu mempersiapkan pengganti Acuña, dan Barco serta Soler memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan tersebut. Jika mereka mampu membuktikan diri di level tertinggi, bukan tidak mungkin suatu hari nanti mereka akan berdiri di panggung besar seperti halnya Molina dan Acuña di Qatar 2022, memegang peran kunci dalam membawa Argentina meraih kejayaan.